Bab 31. Sudah setengah bulan sejak Huang Rumeng datang ke Sun Hao. Dari ditahan sebelumnya, sekarang menjadi santai. Dari sok sebelum mati rasa sekarang. Suasana hati Huang Rumeng seolah-olah dia telah naik roller coaster beberapa kali, yang sangat mengasyikkan. Untungnya, Tuan Muda adalah orang yang santai dan memperlakukan dirinya dengan sangat baik. Sekarang, situasi saya sendiri benar-benar terbuka, dan sulit untuk membuat gelombang lain di hati saya. Di mana Tuan Muda memelihara hewan peliharaannya. Saya mencari di seluruh halaman belakang, tetapi saya tidak menemukannya. Petik 2. Aku sangat berharap dia bisa membawaku untuk melihatnya. Huang Rumeng bergumam, seluruh tubuhnya bersinar, dan wajah kemerahan muncul di wajahnya. Dia tampak seperti gadis kecil yang sedang jatuh cinta. Apakah Tuan Muda ada di rumah? Huang Rumeng baru saja menuangkan air beras ke kolam tetapi mendengar suara di luar halaman. Krek, pintu terbuka, 6 mata saling memandang, ekspresi ketiganya berubah. Su Yiling memandang Huang Rumeng, matanya berbinar, dia sangat cantik. Luo Liuyan memandang seluruh Huang Rumeng, mengerutkan kening dan berpikir dengan hati-hati. Tiba-tiba, Luo Liuyan bersinar, apakah dia putri Huang Rumeng? Luo Liuyan menunjukkan ekspresi serius di wajahnya. Huang Rumeng memandang kedua wanita itu, dan setelah terkejut, dia tersenyum sedikit, apakah Anda semua di sini untuk menemukan Tuan Muda? Iya, Luo Liuyan mengangguk, dengan sikap yang sangat hormat, tolong beritahu dia, Tuan Putri. Anda tahu saya, Huang Rumeng tercengang. Luo Liuyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, aku tidak kenal Nona Huang, tapi di seluruh dunia, hanya gunung monster leluhur putri yang adalah peri. Terima kasih, identitas saya, tolong rahasiakan. Saya tidak ingin Tuan Muda khawatir, kata Huang Rumeng. Itu wajar, kedua wanita itu mengangguk pada saat bersamaan. Selanjutnya, ketiganya memperkenalkan masing-masing, dan setelah beberapa saat, mereka berjalan ke halaman seperti anggota keluarga. Tuan Muda, Nona Luo dan Nona Su ada di sini. Huang, teriak Rumeng. Minta mereka untuk duduk sebentar, dan saya akan segera ke sana. Sun Hao sedang melukis, mendengar suara Huang Rumeng. Matanya mekar. Dia meletakkan kuasnya dan berjalan keluar dengan cepat. Tuan Muda, melihat Sun Hao, keduanya memberi hormat dengan hormat. Anda tidak harus sopan, silakan duduk, kata Sun Hao dengan sopan. Tuan Muda, saya di sini untuk berterima kasih, kata Luo Liuyan. Terima kasih, Sun Hao bingung. Tuan Muda, ketika Taois Ruoxi melihat diagram Lingxi, dia sangat terkejut. Untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, dia meminta saya untuk membawa beberapa hadiah. Mohon diterima, kata Luo Liuyan. Mendengar kata-kata ini, Sun Hao sedikit mengangguk. Saya melihat, dia pasti seorang kultivator yang menyukai lukisannya. Jadi, dia mengirim hadiah. Kultivator ini, dia sangat sopan. Bukankah anugerah yang diberikan oleh kultivator bukanlah hal yang fana? Saat berkah saya penuh di masa depan, saya pasti bisa menggunakannya. Layak untuk menukar lukisan dengan harta karun. Dia sangat baik, kata Sun Hao. Tuan Muda, saya melihat ada ruang terbuka di depan kanan aula utama. Saya taruh di sana. Bagaimana menurut Anda? Luo Liuyan menanyakan pendapat Sun Hao. Kamu adalah gadis pekerja keras. Sun Hao mengangguk. Luo Liuyan pindah. Menara batu terbang dari tangannya dan dengan cepat jatuh ke tanah. Dengan postur langit dan bumi yang menjulang tinggi, naik dengan bangga. Dalam sekejap mata, sebuah menara batu dengan ketinggian beberapa ratus meter terbentuk. Itu sangat spektakuler. Sun Hao menatap adegan ini dengan tatapan kosong, matanya penuh dengan keterkejutan. Metode ini luar biasa. Dunia kultivator benar-benar luar biasa. Saya harus menjadi seorang kultivator. Saya harus mendapatkan poin berkat secepat mungkin. Lalu, saya harus membuka klinik medis di kota. Tinggal dewa sebentar dan ujilah untuk melihat apakah mereka bersedia melindungi manusia. Ini hal yang bagus, terima kasih, dua gadis. Tunggu sampai saya berterima kasih kepada Taois Ruoxi, kata Sun Hao. Melihat senyum Sun Hao, kedua gadis itu diam-diam menghela nafas lega. Kami lulus ujian Tuan Muda. Tuan Muda, Anda dapat yakin bahwa saya akan menyampaikan kata-kata terima kasih Anda kepadanya. Luo Liuyan berkata dan mengepalkan tinjunya. Kalian berdua gadis datang hari ini, pastikan untuk pergi setelah makan malam. Rumeng, merepotkanmu memasak, kata Sun Hao. Ya, Tuan Muda. Huang Rumeng selesai berbicara, dan dia segera pergi ke dapur. Ketika kedua wanita itu mendengar ini, ekspresi mereka berubah secara drastis. Putri Gunung Monster leluhur memasak untuk mereka. Bagaimana mereka berani? Tuan Muda, ada yang salah dengan sekte ini sehingga saya tidak akan makan malam, dan saya akan mengunjungimu di lain hari, kata Luo Liuyan. Sun Hao sedikit mengernyit, menunjukkan sedikit ketidaksenangan di wajahnya. Setiap kali dia mengatakan sesuatu yang salah dengan sekte itu, Sun Hao tidak bisa menahannya. Dua gadis, aku masih ingin menanyakan sesuatu. Ayo makan malam bersama, kata Sun Hao. Ketika Luo Liuyan mendengarnya, tubuhnya bergetar. Ujian Tuan Muda akan segera dimulai. Saya harus berhati-hati dan mengingat setiap kata. Terima kasih, Tuan Muda. Jika demikian, biarkan saya membantu Nona Huang, kata Luo Liuyan. Aku akan pergi juga. Su Yiling setuju. Kita akan pergi. Sun Hao mengangguk. Kedua wanita itu berlari ke dapur dengan cepat. Nona Huang, biarkan kami membantumu, kata Su Yiling.
Tolong aku, Huang Rumeng tersenyum, oke, kamu bisa membuat api. Baik, kedua wanita itu berlari ke kompor. Mengambil sepotong kayu, setelah melihatnya, mereka tercengang. Pola immortal, ada pola immortal di kayu ini. Petik 2, ini adalah kayu roh tertinggi, akan berubah menjadi kayu immortal. Tuan, jangan beritahu saya, apakah ini digunakan untuk kayu bakar. Kedua wanita itu berbicara sebentar, dan mereka terkejut untuk waktu yang lama tanpa menjawab. Nona Huang, apakah ini untuk kayu bakar? Luo Liuyan bertanya dengan ragu-ragu. Tidak buruk, Huang Rumeng tersenyum dan mengangguk. Saya pikir pada awalnya, dibandingkan dengan mereka, saya lebih buruk dari mereka. Sebelumnya, saya menemukan kayu cendana immortal dan menyembunyikannya dengan kegembiraan. Belakangan saya mengetahui bahwa masih ada tumpukan kayu jenis ini di rumah kayu. Di sini, kayu immortal hanyalah kayu bekas, tidak layak disebut. Ini adalah bahan yang digunakan untuk memperbaiki senjata roh tertinggi. Apakah sayang untuk membakarnya? Juga, bagaimana cara menyalakannya? Luo Liuyan bertanya. Klik, Huang Rumeng melambaikan tangan kanannya, dan nyala api keluar dari telapak tangannya. Kayu roh tertinggi langsung menyalakan api yang berkobar. Ini, kedua wanita itu tercengang, dan butuh waktu lama untuk pulih. Dengan cara ini, mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membakar api. Kedua wanita itu mengalami depresi. Desir, di punggung Luo Liu, hantu transparan perlahan mengembun. Hei, ada seorang jenius di Crossing Calamity Realm di sana. Saya pikir itu akan menjadi kesengsaraan baginya segera. Pada saat itu, saya mempengaruhinya dan membuatnya gagal melewati kesengsaraan dan kemudian menelan basis kultivasinya. Petik 2. Itu dia, hantu itu tidak menentu dan terbang di atas kepala Huang Rumeng dan bersembunyi di jepit rambutnya. Untuk ini, ketiga wanita itu tidak tahu sama sekali. Kalian tidak terlalu peduli dengan identitas saya. Dibandingkan dengan Tuan Muda, apa yang kita hitung? Petik 2. Dia bisa membiarkan saya memasak karena dia bisa mengandalkan saya. Sudah terlambat bagiku untuk bahagia, kata Huang Rumeng. Nona Huang, terima kasih. Luo Liuyan berkata dengan penuh terima kasih. Sama-sama, Anda tidak harus sopan. Jika Anda menganggap saya tinggi, bagaimana jika kita bersaudara menjadi setara di masa depan? Huang Rumeng menyarankan. Apa, setara dengan saudara perempuan? Petik 2. Luo Liuyan memandang Huang Rumeng, bersandar sedikit, saya telah melihat saudari Rumeng. Tuan, Anda yang tertua, dan Anda harus menjadi kakak perempuan. Gadis kecil, jangan mengandalkan mulutmu. Tuanmu berbicara, bagaimana Anda bisa berbicara? Petik 2. Saya juga berpikir bahwa dia harus disebut kakak perempuan Liuyan. Itu dia, di pavilion, di atas meja persegi, ada 5 atau 6 lauk pauk. Semua tampak penuh rasa dan enak. Ketiga wanita dan Sun Hao mengambil tempat duduk mereka satu demi satu. Dua gadis, kamu tidak harus sopan. Mari makan. Sun Hao mulai lebih dulu, dan yang lainnya mulai memetik sayuran satu persatu. Luo Liuyan menggigit lobak dan menggigit lagi, langsung terpana. Kekuatan spiritual tak terbatas memenuhi seluruh mulutnya. Dalam kekuatan spiritual, ada beberapa helai kekuatan surgawi. Itu memasuki meridian dan mengalir ke seluruh tubuhnya. Luo Liuyan dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuh fisiknya dengan cepat menjadi lebih kuat. Di bawah Void Transformation Realm, hanya mengandalkan tubuh fisik, dia takut dia bisa menahan semua bahaya. Hanya satu gigitan, itu memiliki efek seperti itu. Jika ditelan utuh, berapa nilainya? Luo Liuyan diam-diam menggunakan metode kultivasinya dan mengunyahnya dengan hati-hati. Di bawah bimbingannya, gumpalan kekuatan immortal dengan cepat memperkuat seluruh tubuh, meridian, dan dagingnya. Kurang dari satu saat, kaca, ada suara. Penghalang kultivasi yang menahan Luo Liuyan langsung terbelah. Pada saat ini, Luo Liuyan mencapai kesempurnaan dari realem transformasi Void. Bagaimana ini bisa menjadi makanan fana? Ini jelas merupakan obat mujarab tertinggi. Petik 2. Saya tidak menyangka bahwa apa yang dimakan Tuan Muda ternyata seperti itu. Benar-benar layak untuk tinggal hari ini. Luo Liuyan berpikir diam-diam dan memotongnya lagi. Dia mengambil sepotong lobak dan mengunyahnya dengan hati-hati. Su Yiling makan lebih lambat darinya. Dia tampak seperti berjalan di atas es tipis, sangat teliti. Gadis-gadis, makan perlahan. Sun Hao diam-diam menggelengkan kepalanya, mengambil sepotong lobak, dan menggigitnya 2 kali. Tak lama kemudian, Sun Hao memandang Luo Liuyan dan bertanya, Nona Liuyan, izinkan saya menanyakan sesuatu. Tubuh Luo Liuyan bergetar saat mendengar ini. Ujian akan datang. Hati-hati, tuliskan setiap kata. Petik 2. Tuan Muda, tolong katakan. Apa pendapat Anda tentang membuka klinik medis di kota Jiangyang? Kata Sun Hao. Buka klinik, kota Jiangyang. Untuk sementara, tidak ada petunjuk. Luo Liuyan penuh keraguan dan hanya bisa menjawab dengan jujur, Tuan Muda, kota Jiangyang adalah kota utama Yangzhou, dan lokasinya sangat bagus. Sun Hao diam-diam mengangguk dan terus berbicara, apakah kota Jiangyang aman? Aman, buka klinik, kota Jiangyang, sepertinya tidak ada hubungannya, tuliskan dulu. Kota Jiangyang memiliki manajemen kemudi dari Mahkamah Agung, yang sangat aman. Kata Luo Liuyan. Kalian berdua dari Jade Lake Palace. Sun Hao bertanya. Ya, Tuan Muda, Luo Liuyan mengangguk. Bisakah manusia meminta istana Jade Lake untuk melindunginya? Sun Hao mengumpulkan keberaniannya untuk menguji kedua pria itu.
Jika mereka menjawab ya, katakan bahwa dia mengundang mereka. Dengan begitu, saya bisa lega saat membuka klinik medis. Di sisi lain, Luo Liuyan mengerutkan kening dan berpikir. Apakah mortal meminta perlindungan dari Jade Lake Palace? Bisakah begitu banyak manusia dilindungi? Sangat tidak mungkin. Apa arti dari pertanyaan Tuan Muda? Mengapa saya tidak bisa memahaminya? Tuan Muda, di kota Jiangyang, manusia aman dan tidak membutuhkan perlindungan. Kata Luo Liuyan. Mendengar ini, Sun Hao diam-diam menggelengkan kepalanya. Tampaknya kultivator memiliki sikap sombong dan tidak ingin melindungi manusia sama sekali. Penggarap benar-benar memandang rendah manusia. Melihat wajah Sun Hao berubah, tubuh Luo Liuyan bergetar. Rupanya, saya tidak mengerti apa yang dimaksud Tuan Muda. Masalah, kenapa aku begitu bodoh? Siapa yang akan memberi saya petunjuk? Apa artinya ketika Tuan Muda baru saja mengatakan sesuatu? Petik 2. Memikirkan ini, Luo Liuyan gelisah. Hidangan yang mengandung keimortalan itu tidak berasa saat dimakan di mulut. Su Yiling, yang sedang makan, melihat wajah Luo Liuyan, diam-diam meletakkan sumpitnya. Tuan Muda, terima kasih atas keramahan Anda. Sekte itu ada hubungannya. Mari kita ucapkan selamat tinggal. Luo Liuyan berdiri, menggenggam dan membungkukkan tinjunya. Nona Liuyan, pergi setelah makan. Kata Sun Hao. Terima kasih, tapi urusan sekte sangat mendesak. Saya akan datang lagi lain kali. Kata Luo Liuyan. Jika itu masalahnya, maka aku tidak akan menahan kalian berdua. Ingatlah untuk sering datang. Kata Sun Hao. Pasti. Luo Liuyan dengan cepat keluar dari gerbang bersama Su Yiling. Sepanjang jalan, wajah Luo Liuyan pucat dan sangat jelek. Tuan, apa yang terjadi padamu? Su Yiling berbicara, tetapi Luo Liuyan tidak mendengarnya, selain berbicara sendiri. Kenapa aku begitu bodoh? Apa arti kata-kata Tuan Muda? Wajah Su Yiling bingung saat mendengar ini. Tuan tidak bisa berubah menjadi orang bodoh. Apa yang harus dilakukan? Ras jahat menyerang umat manusia. Guru itu bodoh. Bagaimana saya bisa menghadapinya? Su Yiling bergumam, wajahnya penuh kepahitan. Tanpa diduga, setelah makan, guru menjadi seperti ini. Hidangan itu sangat lezat. Saya sendiri tidak makan cukup. Mengapa tuannya bereaksi seperti ini? Apa yang barusan kamu katakan? Ulangi itu. Su Yiling mendongak dan melihat Luo Liuyan menatap dirinya dengan serius. Tuan tidak bisa berubah menjadi orang bodoh. Kalimat berikutnya. Apa yang harus dilakukan? Ras jahat menyerang. Ya, itu dia, saya mengerti, haha. Tuan Muda, Anda dapat yakin bahwa saya akan menyelesaikan tugas ketika Anda memberitahu saya. Setelah selesai berbicara, Luo Liuyan menunjuk ke arah Sun Hao, menundukkan tinjunya. Su Yiling memandang Luo Liuyan dengan wajah bingung, Tuan, Anda baik-baik saja. Apa yang telah kamu sadari? Luo Liuyan menghela nafas dan santai. Saya tidak mengerti maksud anak itu sekarang, dan itu benar-benar seperti tenggorokan. Setelah memahaminya, saya menyadari betapa dalamnya Tuan Muda itu. Dia melirik Su Yiling dan menyentuh dahinya dengan jarinya. Kamu hanya tahu cara makan dan makan sehingga kamu tidak bisa membuka mata dan tidak pernah mendengarkan. Su Yiling cemberut. Tuan, itu adalah ramuan tertinggi. Bukankah akan sia-sia jika kamu tidak memakannya? Petik 2. Sepertinya guru mengajarimu tanpa bayaran. Luo Liuyan menggelengkan kepalanya sebentar. Baiklah, mari kita tidak membicarakannya. Kita harus kembali ke sekte secepat mungkin, memobilisasi murid elit, dan pergi ke kota Jiangyang. Kata Luo Liuyan. Tuan, kenapa? Su Yiling bertanya. Tuan Muda baru saja membangunkan kami, mengatakan bahwa ada ras jahat di kota Jiangyang dan ingin kami melindungi manusia. Kata Luo Liuyan. Di sana, Su Yiling menggaruk kepalanya dan tidak bisa memikirkan apa yang dikatakan Sun Hao. Guru, bagaimana Anda menyadarinya? Su Yiling bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Muda baru saja mengajukan pertanyaan. Dapatkah kau ingat? Kata Luo Liuyan. Tentu saja aku ingat. Su Yiling mengangguk. Putranya bertanya, apa pendapat Anda tentang membuka klinik medis di kota Jiangyang? Membuka klinik medis untuk apa? Selamatkan yang terluka dan selamatkan yang sekarat. Baik, selanjutnya, Tuan Muda bertanya lagi, apakah kota Jiangyang aman? Bukankah ini memberitahu kita bahwa kota Jiangyang berbahaya? Kata Luo Liuyan. Su Yiling penuh dengan pikiran, Tuan Muda berkata dapatkah manusia meminta perlindungan dari istana Danau Giok? Apakah ini memberitahu kita untuk melindungi manusia? Petik 2. Tidak buruk. Pada titik ini, Luo Liuyan menunjukkan ekspresi pahit. Tapi saya menjawab bahwa manusia aman dan tidak membutuhkan perlindungan. Saya bodoh. Petik 2. Tuan, mengapa Anda tidak menjelaskan kepada Tuan Muda sekarang? Su Yiling bertanya. Sama sekali tidak, kami hanya bisa menggunakan tindakan nyata untuk membuktikannya kepada Tuan Muda. Kata Luo Liuyan. Guru itu bijak. Su Yiling mengangguk, tapi ada sedikit keraguan di wajahnya. Guru, tapi saya masih belum mengerti. Di mana Tuan Muda menunjukkan bahwa ras jahat akan menyerang. Petik 2. Bang, Luo Liuyan membanting kepala Su Yiling. Apakah Tuan Muda tahu bahwa ras jahat akan menyerang? Bagiku, Guru, bagaimana bisa otakmu begitu cemerlang? Hebat. Petik 2. Ngomong-ngomong, Tuan, bukankah kita memberitahu Mahkamah Agung tentang masalah ini? Su Yiling bertanya. Tidak, Luo Liuyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Mengapa? Pertama,
ras jahat telah diam selama bertahun-tahun, dan Mahkamah Agung mungkin tidak mempercayainya. Kedua, ujian Tuan Muda, bagaimana dia bisa menggunakan tangannya pada orang lain. Ketiga, ras jahat baru saja dikirim dan hanya akan menyerang secara tentatif. Kami akan dapat memblokirnya. Petik 2. Huang Rumeng memandang Sun Hao tetapi berhenti berbicara, dan semuanya canggung. Rumeng, apakah ada yang ingin kau tanyakan padaku? Kata Sun Hao. Tuan Muda, apakah Anda ingin membuka klinik medis di kota Jiangyang? Huang Rumeng bertanya. Ketika Sun Hao mendengarnya, matanya mekar. Gadis ini, ya, dengan mengatakannya dengan santai, dia bisa menebak apa yang saya pikirkan di hati saya. Luar biasa. Iya, Sun Hao menjawab. Apakah Anda mencari seorang kultivator untuk melindungi Anda? Huang Rumeng bertanya lagi. Sun Hao mengangguk. Tuan Muda, jika Anda tidak keberatan, saya bersedia melindungi Anda. Kata Huang Rumeng. Kamu, Sun Hao memandang Huang Rumeng dari atas ke bawah, menatap kosong. Huang Rumeng sama sekali tidak memiliki nafas seorang kultivator. Bagaimana manusia bisa melindunginya? Bisakah kamu melindungiku? Sun Hao bertanya. Huang Rumeng tersenyum, berjalan ke Sun Hao, mengulurkan tangan lemahnya yang tak bertulang, dan meraih Sun Hao. Tuan Muda, ikut aku. Baik, Sun Hao mengikuti Huang Rumeng dengan keraguan di wajahnya, dan pikirannya berubah menjadi kecemasan. Dia bukan seorang kultivator, bukan. Jika demikian, akan ada banyak masalah. Untuk pertama kalinya, saya menyentuh beberapa tempat yang seharusnya tidak saya rasakan. Hari-hari ini, keduanya telah akur, tetapi mereka sedekat pasangan Dao, jadi sulit untuk memperbaikinya. Jika dia menarik kembali kata-katanya dan menamparnya, bukankah dia harus, pada titik ini, hati Sun Hao gemetar. Tuan Muda, bisakah saya mengantarmu terbang? Huang Rumeng bertanya. Penerbangan, mata Sun Hao berbinar, dia bermimpi terbang di dunia dan menikmati dirinya sendiri. Sungguh menyenangkan membiarkan wanita cantik terbang bersamanya. Baik, Sun Hao mengangguk. Tuan Muda, tolong berdiri di sini sebentar. Baik, datanglah sedikit lagi. Apakah ini baik? Pegang aku erat-erat, ini tidak terlalu bagus. Jika kamu jatuh, aku mungkin tidak bisa mengejarmu. Nah, apakah ini baik-baik saja? Sedikit lebih ketat. Mendengar kata-kata tersebut, Sun Hao memeluk Huang Rumeng. Embusan angin manis menerpa wajahnya. Ada sesuatu yang aneh di dadanya, dan Sun Hao bereaksi tanpa sadar. Wajah Huang Rumeng memerah, dan dia memeluk Sun Hao dengan erat. Aku akan mulai. Baik, wosh, kedua orang itu perlahan-lahan melonjak, segera, lalu melompati menara batu. Hei, sepertinya ada bagian yang hilang dari menara ini. Sun Hao tercengang. Sepertinya begitu, Huang Rumeng mengangguk. Di mata Sun Hao, menara batu itu menyusut dengan cepat. Dia melihat ke tanah, dan segera rasa pusing datang. Dia memeluk Huang Rumeng dengan erat, tidak berani melepaskannya. Bagaimana itu? Huang Rumeng bertanya. Jadi ini terbang, rasanya enak, kata Sun Hao. Tuan Muda, ini bukan terbang. Selanjutnya, dia terbang. Saya ingin mempercepat. Petik 2. Boom, ada suara gemuruh di telinga Sun Hao. Tubuhnya jatuh dari langit, seperti menaiki roller coaster. Akselerasi yang menakutkan membuat dadanya terengah-engah, dan jantungnya serasa melompat keluar. Wosh, angin dan ombak berhembus kencang menghantam wajahnya, menimbulkan rasa sakit untuk beberapa saat. Sun Hao bahkan tidak bisa membuka matanya. Mengerikan, itu menakutkan, jantungnya berdebar kencang, dan dia tidak bisa berhenti sama sekali. Tidak nyaman, sangat tidak nyaman. Rumeng, hentikan, biarkan aku mengatur napas. Huang Rumeng melambat dan perlahan berhenti. Dia menyaksikan Sun Hao berkeringat deras, matanya mekar dengan cahaya aneh. Alam Tuan Muda sudah tak terbayangkan. Manusia ini berpura-pura sangat mirip, dan bahkan saya tidak dapat melihat perbedaan sedikit pun. Petik 2. Tuan Muda, apakah Anda merasa lebih baik? Huang Rumeng bertanya. Rumeng, pelan-pelan dan bawa aku kembali. Kecepatanmu hampir sama dengan kecepatan pesawat, kata Sun Hao. Pesawat terbang, Huang Rumeng tampak bingung. Itu adalah senjata roh terbang, dan orang bisa duduk di dalamnya. Sun Hao berubah pikiran dan berkata. Tuan Muda adalah perahu cepat. Perahunya tidak begitu cepat, kata Huang Rumeng. Tidak, apakah itu perlu mengkonsumsi batu roh? Tidak, itu mengkonsumsi minyak tanah. Minyak tanah. Huang Rumeng menatap Sun Hao dengan ekspresi kagum. Saya belum pernah mendengar tentang hal-hal ini. Itu adalah sesuatu yang dimiliki dunia yang lebih tinggi. Tampaknya Tuan Muda datang ke sini dari dunia tertentu yang lebih tinggi. Tuan Muda, Anda sangat luar biasa. Kamu tahu banyak, kata Huang Rumeng. Melihat mata Huang Rumeng yang berapi-api, Sun Hao dengan cepat menarik kembali pandangannya. Hal-hal ini masuk akal, saya hanya mengatakannya dengan santai apa yang begitu kuat tentang ini. Sekarang, Huang Rumeng juga seorang kultivator, jadi saya harus berhati-hati dan tidak mengganggunya. Tidak terlalu bagus, bawa aku kembali. Ya, Tuan Muda. Huang Rumeng berakselerasi lagi, dan Sun Hao hampir muntah. Dia terus berteriak untuk memperlambat sampai kecepatan Huang Rumeng turun menjadi 1/10, yang jauh lebih nyaman. Yah, tampaknya untuk tubuh fananya, bahkan mengendarai adalah ujian. Kembali ke halaman, Sun Hao berkata, Rumeng, mengapa kamu tidak memiliki nafas seorang kultivator?
Saya memiliki teknik kultivasi khusus yang dapat menyembunyikan nafas saya. Huang Rumeng menjelaskan. Sun Hao diam-diam mengangguk setelah mendengar ini. Saya melihat, Rumeng, di masa depan, kita akan memiliki satu kelas lagi setiap hari, yaitu, Anda akan membawa saya terbang sampai saya beradaptasi sepenuhnya, kita akan pergi ke kota Jiangyang, bagaimana? Itu semua berdasarkan perintah Tuan Muda. Huang Rumeng mencondongkan badan sedikit. Baiklah, mari kita lihat menara batu ini. Sun Hao mengangkat kepalanya dan menatap menara batu yang menjulang tinggi di atas langit, matanya berkedip terus-menerus. Menara batu ini memiliki puluhan lantai. Lihatlah ketinggiannya, setidaknya beberapa ratus meter. Jika Anda berdiri di atasnya, Anda akan mampu menghadirkan pemandangan di bawah gunung ke dalam mata Anda. Itu adalah platform tampilan yang sempurna. Dibandingkan dengan terbang, itu lebih aman. Ya, Tuan Muda, keduanya berdiri di depan menara batu dan menepuk pintu dengan ringan. Bang, sebuah suara tumpul datang. Tuan Muda, biarkan aku mencobanya. Huang Rumeng berdiri dan menggerakkan pikirannya, menarik kekuatan tubuhnya, memadukannya ke telapak tangannya, dan melepaskannya ke gerbang batu. Gerbang batu itu terkejut. Debu di atasnya turun, memperlihatkan garis-garis rumit yang tak tertandingi. Tampaknya perubahan-perubahan dalam hidup itu primitif. Di banyak tempat, garis telah dibersihkan. Setelah kekuatan fisik Huang Rumeng mengalir ke garis, cahaya merah muncul, dan itu mulai mengalir di sepanjang garis. Namun, Huang Rumeng mengeluarkan kekuatan dantiannya tetapi tidak bisa mengisi garis bergaris. Dia mengambil kembali kekuatannya. Huang Rumeng menyentuh batu dengan keterkejutan di wajahnya. Ini adalah pola formasi, sangat kuno, setidaknya di abad pertengahan, kan? Menara batu ini tidak sederhana. Huang Rumeng berdiri di depan Sun Hao dan meminta maaf. Tuan Muda, kekuatan saya terlalu rendah untuk membukanya. Tidak masalah, benda ini, jika kamu bisa membukanya, kamu tidak perlu memaksanya. Sun Hao menyentuh garis gerbang batu dan menggelengkan kepalanya sebentar. Siapa yang menggambarkan pola ini? Keterampilan melukis ini terlalu buruk. Biarkan saya melakukannya sendiri. Petik 2. Sun Hao mengambil pisau pahat dari ruang pahat dan berdiri di depan gerbang batu. Tuan Muda, apa yang akan Anda lakukan? Huang Rumeng bertanya. Saya pikir garis-garis ini digambarkan dengan sangat belak-belakan, dan beberapa tempat dilenyapkan. Saya akan memperbaikinya, kata Sun Hao. Apa? Huang Rumeng kaget. Pola kuno semacam ini pada pandangan pertama digambarkan oleh orang yang sangat kuat, tetapi Tuan Muda benar-benar mengatakan itu mengerikan. Tidak mungkin. Apakah dia benar-benar menganggap dirinya sebagai makhluk fana? Hal ini mungkin tampak biasa di permukaan, tetapi nyatanya, ini sangat rumit. Belum lagi memperbaiki bahkan satu sentuhan akan menjadi serangan balik yang fatal. Namun, Tuan Muda tidak memiliki kekuatan sihir, dan seharusnya baik-baik saja jika dia bertemu dengannya. Berpikir seperti ini, Huang Rumeng santai. Detik berikutnya, dia tertegun dan tidak tenang untuk waktu yang lama. Dia melihat bahwa pisau pahat ada di tangan Sun Hao, dan itu sefleksibel naga terbang dan ular. Itu mengukir pola formasi kuno tanpa reaksi apapun. Garis dengan cepat muncul di gerbang batu. Huang Rumeng menatap Sun Hao, matanya berbinar tajam. Dia melihat lukisan Sun Hao di gerbang batu. Gerakannya halus dan mengalir, tanpa ada stagnasi. Kecepatannya begitu cepat sehingga Huang Rumeng terpesona. Hanya dalam seperempat jam, ada keterkejutan. Semua garis di gerbang batu telah digambarkan semuanya. Itu terlihat alami, tanpa kekurangan. Energi roh yang tidak bisa dideteksi dengan mata telanjang dengan cepat menembus gerbang batu. Gerbang batu itu sepertinya menambahkan semacam spiritualitas. Bagaimana itu? Bukankah itu jauh lebih baik? Suara Sun Hao membangunkan Huang Rumeng. Tuan Muda, ini lebih dari sekedar tampan. Ini benar-benar pengerjaan yang luar biasa. Luar biasa. Memperbaiki pola kuno sangat mudah dan langsung. Di dunia ini, kecuali Tuan Muda, siapa lagi yang bisa melakukannya? Itu terlihat bagus. Huang Rumeng mengangguk. Mendengar kata-kata ini, mulut Sun Hao terangkat, dan wajahnya penuh cinta. Seseorang akhirnya menghargai keterampilan mengukirnya. Selain itu, dia juga seorang kultivator yang cantik. Perasaan ini cukup bagus. Tuan Muda, saya pikir saya bisa membuka pintu, kata Huang Rumeng. Kalau begitu, bukalah, kata Sun Hao. Baik. Huang Rumeng menggunakan kekuatannya dan dengan lembut menekan gerbang batu. Semua garis di gerbang batu itu menyala. Gesekan batu yang tumpul terdengar. Gerbang batu kolosal perlahan terbuka. Retak, nafas kesederhanaan primitif, datang dari pintu. Ketika gerbang batu terbuka, keduanya melihat sekeliling, menampakkan ekspresi kecewa. Di dalamnya hanya ada ruang dengan luas 100 meter persegi. Debu tebal menumpuk di dalamnya. Dinding batu di sekitarnya juga terbungkus debu, dan tidak ada jejak yang terlihat. Apalagi menara batu ini tidak memiliki tangga. Dengan kata lain, Anda hanya bisa berdiri di lantai pertama. Siapa yang merancang ini? Tingginya ratusan meter, tapi lantai pertama hanya setinggi 3 meter, dan hanya ada satu lantai. Petik 2. Sun Hao menggelengkan kepalanya sebentar dan berjalan keluar dari menara batu. Rumeng, bersihkan besok. Hari ini kami terus berlatih gukin, kata Sun Hao. Ya, Tuan Muda. Sesaat kemudian, keduanya duduk di depan seorang gukin. Sun Hao membuatnya di depan Huang Rumeng. Ding, zeng, melodi terdengar dan bergetar.
Kedua lagu itu berbaur dan menciptakan melodi yang mengharukan. Mendengar melodi itu membuat orang merasa nyaman. Dewa Bais Lotus di kolam, tidak, itu salah. Harus dikatakan bahwa itu adalah 1000 warna Dewa Teratai. Saat ini, dia menepuk kelopaknya dengan gembira. Dua pohon sakura, bergoyang tertiup angin, dahannya menari-nari dengan liar. Pohon buah-buahan, pohon teh, kepala sari di halaman belakang. Saat ini, cabang-cabang bergetar, seperti penari yang bersemangat, sangat antusias. Sangat nyaman, suara yang tidak bisa didengar telinga. Di atas kepala Huang Rumeng, hantu transparan perlahan mengembun. Dia adalah Fan Zhao. Lagu ini sangat indah, dan aku merasa semakin kuat. Fan Zhao mengulurkan dan berkata dengan malas. Tiba-tiba, dia mengangkat alisnya dan melihat kedua pohon ceri tidak jauh, berkeringat deras. Ya Tuhan, dua iblis immortal, jadi, menakutkan. Apa, bunga di kolam juga iblis immortal, dengan aura yang lebih kuat. Fan Zhao buru-buru bersembunyi di jepit rambut Huang Rumeng. Di dalam, salah satu matanya terbuka, mengintip keluar. Saat dia melihat Guqin di tangan Sun Hao, kulit kepalanya meledak. Itu, apa itu? Aku tidak bisa melihatnya. Petik 2. Setidaknya itu juga senjata tertinggi. Bukankah itu senjata immortal? Petik 2. Untungnya, lagu yang dia mainkan tidak membunuh saya. Kalau tidak, itu akhir bagiku. Petik 2. Dia terlihat seperti manusia. Bagaimana dia bisa menggunakan hal semacam ini? Benarkah dia telah mencapai titik kembali ke alam, dan saya tidak bisa melihatnya? Petik 2. Berpikir seperti ini, Fan Zhao sangat ketakutan sehingga hati dan kantong empedunya terkoyak, dan keringat di dahinya mengalir ke bawah. Apa-apaan ini? Mengerikan. Petik 2. Kabur, aku harus cepat kabur. Jika terlambat, itu akan menjadi lebih buruk. Wajah Fan Zhao penuh penyesalan. Dia naik dengan hati-hati ke tanah dan akan bergerak. Kursi itu bergetar saat melihatnya. Hall, seperti naga, terkejut dalam pikirannya, jiwanya berdesir. Dia hampir menghancurkan jiwanya dan mati secara tragis di tempat. Fan Zhao dengan cepat terbang kembali ke kepala Huang Rumeng, bersembunyi di jepit rambut, dan tidak berani keluar lagi. Sepertinya aku akan mati di sini. Siapa yang akan menyelamatkanku? Fan Zhao menggigil. Waktu berlalu. Itu 3 hari dalam sekejap. Dalam 3 hari ini, Sun Hao dan Huang Rumeng menjalani rutinitas rutin. Makan, tidur, terbang, bermain musik, membersihkan menara batu, mengukir pola. Setelah 3 hari bekerja keras, mereka akhirnya membersihkan lapisan debu pertama di menara batu tersebut. Selain itu, garis lapisan dalam menara batu semuanya telah diperbaiki, bahkan lebih dari sebelumnya. Lapisan dalam jauh lebih rumit, dan Sun Hao juga harus tetap fokus daripada membuat kesalahan. Selain daripada itu, setelah 3 hari pelatihan penerbangan, Sun Hao telah beradaptasi dengan kecepatan terbang 1/5 Huang Rumeng. Apalagi sekarang dia bisa membuka matanya dan mengamati pemandangan tanah. Kemajuan yang luar biasa. Huang Rumeng juga membuat kemajuan pesat dalam memainkan Guqin. Musik yang dia mainkan sendiri sudah terbentuk. Kekuatan Huang Rumeng setinggi langit, dan itu sangat dekat dengan kondisi sempurna dari Crossing Calamity Realm. Itu adalah rintangan besar untuk menyempurnakan Crossing Calamity Realm untuk menjadi sukses. Karena rintangan ini, yang akan dihadapi adalah guntur kesengsaraan 9 warna. Kekuatan guntur kesusahan ini 1000 kali lebih kuat dari kekuatan guntur kesusahan 6 warna sebelumnya. Itu sama sekali bukan urutan besarnya. 2 guntur kesusahan pertama, Tuan Muda mungkin bisa menelannya kembali. Tapi kali ini, guntur kesusahan mungkin tidak menjual wajah ini. Huang Rumeng bekerja keras untuk menekan basis kultivasinya, tetapi dia akhirnya tidak bisa menekannya pada hari ini. Kaca, ada suara. Dia menerobos penghalang itu dalam sekejap. Pada saat ini, berderak, di langit, awan gelap tiba-tiba muncul. Lapisan demi lapisan menumpuk dengan cepat dan ditekan ke tanah. Semuanya diselimuti awan gelap dalam jarak beberapa ratus mil, dan matahari tidak terlihat. Cahaya guntur 9 warna, berkeliaran di antara awan gelap, meledak dengan kekuatan yang mendebarkan. Itu membuat kulit kepala orang mati rasa pada pandangan pertama. Hei, guntur kesusahan, hebat, guntur kesengsaraan akan datang. Surga membantu saya juga, Fan Zhao berteriak kegirangan di atas kepala Huang Rumeng. Sebagai iblis, dia memiliki misinya. Misi ini adalah untuk membantu kesusahan guntur dan mengganggu tuan rumah. Begitu tuan rumah gagal melewati kesengsaraan, dia akan diberi hadiah basis kultivasi seumur hidup tuan rumah dan memberi hadiah kepada iblis batin sebagai hadiah. Ini juga arti dari keberadaan iblis batin. Setelah beberapa hari ketakutan, dia akhirnya mengantar hari untuk melewati kesengsaraan. Itu benar-benar menyegarkan dan tak terkatakan. Ayo, cepat, Fan Zhao melihat ke langit dan kesusahan guntur, mengungkapkan warna keinginan yang tak ada habisnya. Di sebelah Huang Rumeng, Sun Hao memandang ke langit, matanya berbinar. Sepertinya akan bergemuruh lagi, dan aku tidak tahu apakah aku bisa menelan kembali awan gelap ini. Jika saya benar-benar memiliki kemampuan ini, bukankah saya akan menjadi bos besar yang bisa mengendalikan cuaca? Pada titik ini, Sun Hao penuh dengan harapan. Rumeng sepertinya sangat ketakutan. Kalau begitu aku akan menunggu. Petik 2. Punggung guntur pertama turun, lalu telan kembali sehingga Rumeng akan melihatku berbeda. Sun Hao melihat ke langit dan menunggu dengan diam-diam. Di langit, cahaya guntur 9 warna semakin berkumpul. Tampaknya menerangi seluruh dunia, kekuatan terornya tampaknya menghancurkan dunia.
Melihat, guntur langit pertama akan segera terjadi. Saat ini, cahaya guntur 9 warna menghilang satu persatu. Segera setelah itu, awan gelap menghilang. Dalam waktu kurang dari 1 saat, matahari bersinar, dan langit cerah. Sama seperti semua yang barusan, itu ilusi. Ini, Sun Hao berdiri diam, penuh ketidakpercayaan. Itu menghilang. Saya belum berbicara. Sun Hao bergumam, menunjukkan senyum masam. Sepertinya menelan awan hitam tidak ada hubungannya denganku. Kontrol cuaca, bermimpi. Untungnya, lakukan satu percobaan lagi. Jika tidak, itu akan sangat memalukan. Bukan hal yang baik untuk menonton terlalu banyak. Saya selalu bermimpi menjadi pemimpin kultivasi yang immortal. Menarik suasana hatinya, Sun Hao memandang Huang Rumeng. Dia menutup matanya dan tidak bergerak. Di sudut mulutnya, senyum tampak terangkat. Di dantiannya, lampu listrik 18 warna terjalin dan perlahan bergabung. Bayi iblis di perutnya berubah menjadi burung phoenix hijau. Lampu guntur 18 warna menyatu dengan burung phoenix hijau. Tidak ada rasa sakit dalam proses ini. Di kepala Huang Rumeng, brengsek. Fan Zhao, si iblis hati, berseru. Yang lain tidak memperhatikan, tetapi dia dengan jelas melihat apa yang baru saja terjadi. Belum lama ini, teror kesengsaraan datang. Di awan gelap, sembunyikan guntur raksasa. Tubuhnya penuh dengan lampu guntur. Melihatnya membuat jiwa orang-orang terpecah, dan itu sangat tidak nyaman. Sebagai iblis batin, dia juga meliriknya, lalu menarik pandangannya. Namun, di adegan berikutnya, yang terjadi sungguh luar biasa. Raksasa kesengsaraan guntur sedang mengumpulkan guntur kesengsaraan pertama. Tetapi ketika dia melihat Sun Hao menatapnya, dia sangat takut sehingga dia berlutut di Sun Hao dan terus bersujud tanpa memikirkannya. Selain itu, dia juga mengatakan suara pikirannya, "Pak, saya salah, dan saya tidak pernah berani melakukannya lagi. Tuanku, Anda dapat yakin bahwa saya tahu apa yang harus dilakukan." Petik 2. Setelah dua kalimat ini, dengan lambaian, lampu listrik 9 warna terbang ke tubuh Huang Rumeng dari tangannya. Tidak hanya tidak ada hukuman, tetapi juga memberi keberuntungan besar bagi Huang Rumeng. Ini menjilati, guntur kesengsaraan raksasa, untuk memohon makhluk fana itu, menjadi anjing yang menjilati. Apakah dia sedang bermimpi? Tidak, itu terlalu menakutkan, terlalu mengejutkan. Manusia ini jelas bukan manusia. Apa yang harus saya lakukan? Saya selesai, saya mati. Dia pasti sudah lama menemukanku, dan dia tidak menghabisiku, hanya meremehkan. Leluhur iblis hati, Anda berada di roh surga, selamatkan cucu Anda dari generasi ke-88. Saya mohon padamu. Fan Zhao bersembunyi di jepit rambutnya, menggigil dan berdoa. Tidak, saya ingin melarikan diri, saya ingin melarikan diri. Fan Zhao dengan hati-hati keluar dari jepit rambutnya. Semburan asap hitam naik, hampir menghilangkan listrik Fan Zhao. Dia buru-buru bersembunyi di jepit rambut, takut untuk bergerak. Sialan menjilati anjing, menjebak bos lama, raksasa kesengsaraan guntur, kata-kata itu tidak selesai. Beberapa helai cahaya guntur dengan cepat mengembun, dan Fan Zhao sangat takut sehingga dia menutup mulutnya, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Sun Hao memandang Huang Rumeng dan melihat bahwa dia lega dan tidak bisa membantu tetapi menghela nafas lega. Gadis ini, sepertinya identitasnya tidak sederhana. Pasti ada seorang ahli rahasia, mengetahui bahwa dia takut pada guntur, dia memecahkan awan gelap. Sun Hao diam-diam berpikir. Lama baru Huang Rumeng membuka matanya. Sudut mulutnya terangkat, dan angin musim semi memenuhi wajahnya. Dia bisa dengan jelas melihat semuanya sekarang. Tuan muda takut dia akan melakukan sesuatu yang salah, jadi dia menatap langsung ke raksasa kesengsaraan guntur. Raksasa kesengsaraan guntur itu adalah seorang pengecut. Gemetar ketakutan, raksasa itu memberikan cahaya guntur 9 warna padanya. Keberuntungan ini tidak pernah ada di masa lalu. Atas kebaikan Tuan Muda, tidak ada cara untuk mengembalikannya. Ngomong-ngomong, Tuan Muda sedang mengejar keimortalan, dan sekarang dia adalah manusia, jadi dia tidak boleh melanggarnya. Pikir Huang Rumeng diam-diam, berjalan di depan Sun Hao dan dengan lembut memegang tangannya. Tuan Muda, bukankah Anda mengatakan bahwa Anda ingin membawa saya melihat hewan peliharaan Anda, apakah tidak apa-apa sekarang? Kata Huang Rumeng. Oh, aku hampir melupakannya. Oke, saya akan mengajak Anda melihatnya hari ini. Setelah berbicara, Sun Hao berdiri. Di mana tepatnya Anda memelihara hewan peliharaan Anda? Saya mencari di seluruh halaman belakang, tapi saya tidak melihatnya. Kata Huang Rumeng. Itu karena aku tidak membesarkannya di halaman belakang. Kata Sun Hao sambil tersenyum. Lalu di mana itu? Di halaman barat, kata Sun Hao. Halaman barat, Huang Rumeng kaget. Apakah ada halaman barat di sini? Sepertinya saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Dengan keraguan, Huang Rumeng mengikuti Sun Hao dengan cermat. Rumeng, hanya aku yang bisa membuka halaman barat saat ini. Mulai hari ini, saya akan memberi Anda izin, dan Anda dapat membukanya di masa mendatang. Kata Sun Hao. Wewenang, Tuan Muda, apakah itu formasi? Huang Rumeng bertanya. Sun Hao hanya tersenyum dan tidak menjawab. Pemandangan seperti itu terlihat dari mata Huang Rumeng. Itu benar-benar tidak dapat diprediksi. Metode pembentukan Tuan Muda luar biasa. Dia bahkan tidak bisa merasakan jejak formasi. Terlalu tangguh. Tuan Muda, apakah Anda makhluk immortal yang maha kuasa?
Di mata Huang Rumeng, yang terungkap hanyalah semangat pemujaan. Kita di sini, kata Sun Hao sambil tersenyum saat dia berdiri di depan dinding batu. Anakku, ini adalah tembok. Apakah kita akan melewatinya? Huang Rumeng bertanya. Tentu saja tidak. Sun Hao mengangkat mulutnya, penuh kesombongan dan kebanggaan. Ini adalah teknik piano. Keterampilan pianonya telah mencapai level tertinggi. Rumeng agaknya juga tidak melihat keberadaannya. Ini menunjukkan bahwa kultivator biasa tidak dapat melihat melalui keterampilan pianonya. Sun Hao berdiri di depan dinding batu, membaliknya, melihat Huang Rumeng terpesona. Lambat laun, pemandangan di depannya berubah dengan cepat. Dia sepertinya melihat pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi, menunjukkan serangkaian teknik. Kekuatan teror menghancurkan dunia. Teknik-teknik ini, seperti yang terukir dalam pikiran, tidak dapat dilupakan. Tangan Nirwana, hati Huang Rumeng kaget. Teknik yang baru saja saya sadari sebenarnya adalah tangan Nirvana. Menurut legenda, jika tangan Nirvana dilatih untuk sukses besar, satu jari bisa mematahkan bintang. Tuan muda benar-benar mengajarinya keterampilan yang tak tertandingi dan immortal ini. Tidak ada cara untuk membalas kebaikan yang besar ini. Tuan muda, Anda sangat baik kepada saya. Air mata mengalir di mata Huang Rumeng dan menatap Sun Hao, tidak bergerak. Sesaat kemudian, suara gesekan batu yang berat. Dinding batu itu perlahan tenggelam. Apa yang menyambut mereka adalah pertanian yang sangat luas. Itu emas dan mempesona. Aroma nasi menyerbu wajah. Tuan muda, apakah ini? Huang Rumeng bertanya. Sudut mulut Sun Hao terangkat, ekspresinya sombong. Ini adalah pertanian yang diberi imbalan oleh sistem, yang bisa menampung segalanya. Tapi sayangnya, dia tidak bisa menerimanya. Kalau tidak, dia bisa pergi kemana saja dengan pertanian ini. Ini pertanian saya, apakah itu terlihat bagus? Kata Sun Hao. Tanah pertanian, Huang Rumeng tertegun. Tuan muda benar-benar mengembangkan kemampuan luar angkasa secara khusus. Ada aturannya sendiri. Dibandingkan dengan Secret Realm of the Strong, itu sama sekali bukan kelas. Pertanian Tuan muda benar-benar sebuah dunia. Tuan muda, Anda adalah rumah harta karun yang tak ada habisnya. Huang Rumeng menatap Sun Hao. Untuk sementara, dia tidak kembali menjadi makhluk absolut. Apakah kamu tidak akan melihat hewan peliharaan saya? Jangan membeku. Ayo masuk. Ya, Tuan muda. Huang Rumeng mengikuti Sun Hao dan berjalan masuk.